Oke, kita lanjut. Tujuan yang kedua yaitu bertujuan untuk menjelaskan potensi besar yang terkandung dalam data sosial media. Data ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, mulai dari penelitian hingga pada pengembangan bisnis. Terus tujuan yang ketiga, memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana data sosial media dapat dianalisis atau dimanfaatkan. Tujuan yang terakhir, mendorong penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab dengan memahami potensi dan risiko data sosial media. Kita juga dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan melindungi privasi kita. Masuk ke pendahuluan data media sosial. Data media sosial merupakan sumber informasi terbesar yang ada pada saat ini. Mencakup berbagai bentuk konten yang diunggah pengguna, seperti teks, gambar, video, maupun komentar. Informasi dapat menjadi harta karun karena berpotensi menyediakan wawasan mendalam tentang perilaku, minat, dan preferensi pengguna. Pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana perusahaan bisa tahu minat kita dengan sangat akurat? Jawabannya cukup simpel. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan data ini untuk memahami apa yang disukai pelanggan mereka, tren apa yang sedang berkembang, serta pola-pola tertentu yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, data dari komentar atau reaksi pengguna bisa memberi petunjuk terkait kualitas produk, preferensi pasar, atau bahkan potensi masalah yang dihadapi. Namun, di sisi lain, data media sosial juga bisa menjadi jebakan jika tidak dikelola atau digunakan secara bijak. Ada aspek privasi dan etika yang harus diperhatikan ketika memanfaatkan data pribadi pengguna. Tidak semua pengguna menyadari atau menyetujui data mereka dianalisis atau digunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, data yang diperoleh dari media sosial bisa sangat tidak terstruktur dan beragam, sehingga menyulitkan proses analisis jika tidak diolah dengan benar. Salah satu resiko besar adalah biasanya dalam data itu hanya dengan melihat apa yang diunggah di media sosial. Bisa jadi kita tidak mendapatkan gambaran yang sepenuhnya akurat, melainkan hanya presensi pengguna tertentu yang aktif di platform tersebut. Jika data ini dijadikan dasar keputusan tanpa verifikasi tambahan, maka hasilnya bisa menyesatkan. Di era digital yang serba cepat ini, data media sosial memiliki peran yang sangat penting karena memberikan akses langsung ke opini, perilaku, dan tren masyarakat secara real time. Bagi perusahaan, data ini merupakan kunci untuk menjalankan strategi pemasaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Selain itu, data media sosial juga memberikan wawasan yang dinamis bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk memahami isu-isu sosial yang sedang berkembang. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara etis dengan memperhatikan aspek privasi dan keamanan data, agar tidak menjadi jebakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Jadi, data media sosial memang bisa menjadi sumber daya yang sangat berharga. Namun, membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar tidak menjadi jebakan yang merugikan baik bagi perusahaan maupun bagi pribadi. Selanjutnya, potensi data sosial media. Potensi data sosial media manfaat bagi individu dan organisasi. Potensi data sosial media menawarkan manfaat signifikan bagi individu dan organisasi. Beberapa poin penting mengenai manfaat tersebut. Yang pertama itu manfaat bagi individu. Koneksi sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, atau komunitas yang tersebar di berbagai tempat.
Data yang dihasilkan dari interaksi ini memperlihatkan bagaimana hubungan sosial terjalin dan berkembang. Tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga memungkinkan terciptanya jaring yang lebih luas yang bisa berdampak positif pada kesejahteraan emosional dan kebersamaan. Yang selanjutnya, akses informasi melalui data di media sosial dapat dengan mudah mendapatkan informasi terbaru mengenai berbagai topik, mulai dari berita, tren, hingga panduan praktis. Dapat mengikuti akun yang mereka anggap relevan dan algoritma platform yang sering kali menyarankan konten berdasarkan preferensi mereka, memberi kemudahan akses ke pengetahuan tanpa harus mencarinya secara langsung, sehingga mendukung individu untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan dunia. Ekspresi diri memberikan ruang bagi individu untuk menunjukkan kepribadian, minat, dan bakat mereka. Data dari unggahan dan interaksi ini mengungkapkan identitas dari pengguna dan memungkinkan mereka berkomunikasi dengan cara yang unik. Ekspresi diri ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membangun mereka pribadi atau mengekspresikan pandangan serta aspirasi pribadi, membantu pengguna merasa lebih terhubung dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Yang terakhir, peluang karir. Potensi data media sosial membuka banyak pintu bagi pengembangan karir. Lewat jejaring di media sosial profesional, individu dapat menampilkan portofolio mereka, berinteraksi dengan rekan industri, dan menemukan peluang kerja yang sesuai. Data ini membantu perusahaan dan individu saling menemukan berdasarkan kesesuaian keterampilan, minat, ataupun pengalaman, mempercepat proses pencarian kerja, dan mendorong individu untuk mengembangkan karyanya lebih efektif. Jadi, dengan pemanfaatan yang tepat, data media sosial dapat memberi atau membawa manfaat besar bagi kehidupan individu, mulai dari membangun koneksi, mengakses informasi penting, hingga mengembangkan potensi diri dan peluang karir. Selanjutnya itu manfaat bagi organisasi. Yang pertama, pemahaman audiens. Media sosial menyediakan data yang kaya tentang audiens, memungkinkan organisasi untuk memahami siapa pelanggan mereka, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Dengan menganalisis data ini, organisasi dapat memperoleh wawasan mendalam tentang preferensi, minat, dan perilaku audiens yang membantu mereka menyelesaikan strategi bisnis dan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengambilan keputusan berbasis data. Data media sosial memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta. Dengan analisis data yang komprehensif, organisasi dapat memahami tren pasar dan mengidentifikasi peluang baru. Selain itu, data ini membantu dalam memprediksi perubahan perilaku konsumen, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan relevan dengan kondisi pasar yang terus berkembang. Monitoring merek. Organisasi dapat memantau bagaimana merek mereka dibicarakan di media sosial, termasuk sentimen publik terhadap produk atau layanan mereka. Data ini memungkinkan perusahaan untuk cepat merespon umpan balik, baik yang positif maupun yang negatif, sehingga menjaga citra merek dapat dengan memahami persepsi konsumen secara real time. Organisasi mengelola reputasi mereka lebih proaktif dan efektif. Pemasaran efektif. Media sosial memberikan platform bagi organisasi untuk menjangkau audiens dengan cara yang lebih personal dan terstruktur. Data yang dihasilkan memungkinkan organisasi mengidentifikasi segmentasi pasar yang lebih spesifik, sehingga kampanye pemasaran dapat disesuaikan dengan preferensi target, membantu organisasi menghemat biaya iklan dengan menargetkan audiens yang tepat, meningkatkan efektivitas dan efisien kampanye pemasaran.
Yang terakhir, layanan pelanggan. Data media sosial memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Banyak pelanggan yang memilih media sosial sebagai saluran utama untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, ataupun saran. Dengan memanfaatkan data ini, organisasi dapat mengidentifikasi masalah secara cepat, memberikan solusi yang tepat, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Tidak hanya memperbaiki pengalaman pelanggan, tetapi juga membangun loyalitas dan kepercayaan pada merek. Dengan memanfaatkan potensi data media sosial ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas bisnis secara keseluruhan dari memahami audiens hingga memperbaiki layanan pelanggan. Data ini menjadi aset yang sangat berharga dalam era digital untuk mempertahankan daya saing dan relevansi di pasar. Di sini terdapat gambar grafik penggunaan internet dan aktivitas yang dilakukan atau sosialisasi penyelenggara jasa jumlah penduduk yang terkoneksi ke internet. Melihat peningkatan jumlah pengguna internet dan aktivitas yang dilakukan dalam menggunakan internet, di sini menemukan beberapa penulisan terdahulu bahwa masyarakat juga aktif dalam mengakses media sosial. Beberapa brand ternama yang menjadi favorit masyarakat pengguna internet di Indonesia yaitu YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter, atau sekarang bisa disebut dengan X. Termasuk juga aplikasi bertukar pesan seperti WhatsApp, Line, Facebook Messenger, Telegram, dan berbagai brand lainnya. Jadi bisa dilihat di web Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, seberapa banyak sih yang menggunakan internet atau seberapa banyak sih yang menggunakan media sosial di Indonesia ini. Lanjut, kita ke tantangan dalam mengelola data sosial media. Volume data. Volume data yang dihasilkan oleh media sosial sangat besar dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna. Ada beberapa poin penting yang menjelaskan betapa besarnya volume data ini. Yang pertama itu jumlah pengguna yang meningkat. Jumlah pengguna media sosial terus bertambah setiap tahun, yang berarti semakin banyak data yang dihasilkan, setiap pengguna yang aktif di platform media sosial menyumbang sejumlah besar informasi setiap harinya. Lonjakan jumlah pengguna ini mengakibatkan semakin besarnya volume data yang harus dikelola, diolah, dan dianalisis. Hal ini menjadi tantangan besar bagi organisasi atau perusahaan dalam mengelola arus data yang datang secara cepat dan terus-menerus. Yang kedua itu interaksi yang intensif. Media sosial adalah platform yang sangat interaktif di mana setiap pengguna dapat melakukan banyak aktivitas, mulai dari membuat unggahan, memberikan komentar, menyukai konten, bahkan hingga membagikan informasi. Interaksi intensif ini menghasilkan data secara berkelanjutan dengan jumlah besar. Mengelola data yang tercipta dari interaksi yang berlangsung tanpa henti ini memerlukan teknologi dan proses yang bisa mengolah data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, beragam jenis data. Data yang dihasilkan dari media sosial sangat beragam, mencakup teks, gambar, video, serta elemen interaktif seperti reaksi dan komentar. Masing-masing jenis data memerlukan pendekatan pengolahan yang berbeda. Misalnya teks membutuhkan pemrosesan bahasa alami, sedangkan gambar dan video memerlukan analisis visual. Keragaman ini menambah kompleksitas dalam pengolahan data dan membutuhkan infrastruktur serta keahlian teknis yang mumpuni untuk menangani berbagai format data sekaligus. Yang keempat,
kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan volume data media sosial yang besar memerlukan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Mengapa? Data ini tidak hanya perlu disimpan tetapi juga diproses dan dianalisis agar bisa memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan ataupun organisasi. Kapasitas penyimpanan yang besar dapat pemrosesan yang cepat, membutuhkan biaya investasi yang tinggi, serta perangkat lunak dan perangkat keras yang mampu menangani data dalam skala besar. Yang kelima, dampak pada infrastruktur teknologi. Volume data yang besar memberi tekanan pada infrastruktur teknologi yang ada, termasuk server, jaringan, dan sistem penyimpanan. Kebutuhan untuk mengakses, memproses, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara terus-menerus dapat menyebabkan peningkatan beban kerja pada infrastruktur teknologi. Perusahaan ataupun organisasi perlu memastikan bahwa infrastruktur mereka dapat menangani volume data yang besar agar performa sistem tetap stabil dan tidak mengalami gangguan. Secara keseluruhan, pengolahan volume data media sosial yang terus berkembang membutuhkan pendekatan yang canggih dan infrastruktur yang tangguh. Tantangan ini mencakup kebutuhan akan kapasitas penyimpanan, proses analisis data yang beragam, dan keberlangsungan infrastruktur teknologi yang mendukung data yang semakin besar dari tahun ke tahun. Yang kedua itu, mengelola data sosial media menghadapi tantangan besar terkait variasi data yang mencakup berbagai format dan struktur. Penjelasan mengenai jenis-jenis data yang dihasilkan oleh media sosial. Yang pertama itu data terstruktur. Apa sih data terstruktur itu? Data terstruktur adalah data yang tersusun dalam format yang rapi dan mudah diakses, seperti tabel ataupun database. Contoh data terstruktur di media sosial mencakup informasi dasar pengguna seperti nama, lokasi, atau data demografis. Data ini biasanya diatur dalam kolom dan baris yang memungkinkan pengambilan data lebih cepat dan mudah. Meskipun mudah dikelola, data terstruktur hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan data media sosial, sehingga kurang dapat menangkap konteks atau sentimen yang lebih mendalam dari pengguna. Contoh dari data terstruktur termasuk database relasional, data pengguna, statistik interaksi, data dan metrik kinerja dapat disimpan dalam tabel yang mudah diakses dan dianalisis menggunakan SQL. File Excel digunakan untuk menyimpan informasi terorganisir tentang kampanye pemasaran atau analisis audiens. Kelebihan data terstruktur adalah kemudahan analisis dan pencarian karena mengikuti skema yang telah ditetapkan. Yang kedua itu data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data yang memiliki elemen terstruktur namun tidak mengikuti format yang kaku. Contohnya termasuk metadata dari postingan media sosial atau tagar, atau bisa disebut juga dengan hashtag yang digunakan dalam unggahan. Data semi terstruktur memungkinkan fleksibilitas lebih besar dibandingkan data terstruktur, namun tetap memiliki pola yang bisa dikenali seperti format JSON atau JSON atau XML. Pengelola data semi terstruktur memerlukan pendekatan khusus untuk mengekstrak informasi yang berguna atau pengelompokan informasi yang muncul dari pola interaksi pengguna. Yang ketiga, data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak mengikuti format atau struktur tertentu seperti unggahan teks, gambar, video, dan komentar. Di media sosial, mayoritas data yang dihasilkan adalah tidak terstruktur.
Tantangan utama dalam mengelola data ini adalah menganalisisnya agar bisa menghasilkan wawasan yang berguna. Mengolah data tidak terstruktur membutuhkan teknik yang lebih canggih seperti pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk teks atau analisis gambar untuk konten visual. Data ini sangat kaya akan informasi, namun memerlukan teknologi khusus untuk mengungkapkan pola-pola yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Jadi, memahami variasi data sangat penting bagi organisasi ataupun perusahaan yang ingin memanfaatkan data media sosial secara efektif. Setiap jenis data membawa tantangan tersendiri, namun dengan pengelolaan yang tepat, organisasi ataupun perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari ketiga jenis data tersebut. Yang ketiga, velocitas data. Kecepatan perubahan data di media sosial atau bisa juga disebut dengan velocitas data merupakan salah satu tantangan dalam mengelola data sosial media. Beberapa poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, perubahan real time. Data media sosial terus berkembang secara real time karena pengguna aktif berinteraksi setiap detik, baik melalui unggahan komentar atau reaksi. Setiap aktivitas menciptakan data baru dan kita yang mengelola data tersebut perlu menangkap serta mengolahnya secepat mungkin untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari waktu ke waktu. Hal ini membuat pengelolaan data media sosial menjadi sangat dinamis dan membutuhkan sistem yang mampu memproses data dalam hitungan detik agar wawasan yang dihasilkan relevan dan dapat segera diterapkan. Yang kedua, tren yang cepat berubah. Tren di media sosial dapat muncul dan menghilang dalam hitungan jam atau bahkan menit. Misalnya, sebuah isu atau topik bisa menjadi viral dalam waktu singkat, namun dengan cepat tergantikan oleh topik lain. Untuk mengikuti perkembangan ini, perusahaan ataupun organisasi harus dapat mendeteksi tren-tren baru secara cepat agar tidak kehilangan momentum. Tantangan ini mengharuskan pengelola data yang tidak hanya cepat tetapi juga adaptif agar dapat segera menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan tren yang terus berganti. Yang ketiga, adaptasi strategi yang diperlukan. Kecepatan perubahan data di media sosial menuntut perusahaan ataupun organisasi untuk selalu siap mengunggah strategi dengan cepat. Jika data menunjukkan datanya penggeseran preferensi audiens atau respon terhadap suatu kampanye yang berbeda dari yang diperkirakan, perusahaan ataupun organisasi perlu merespon dengan strategi baru secara real time. Fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi menjadi sangat penting agar organisasi bisa tetap relevan dan responsif terhadap kondisi yang ada. Yang keempat, pengaruh perilaku pengguna. Perilaku pengguna media sosial bisa berubah dalam waktu singkat, baik karena faktor internal seperti preferensi dan mood maupun eksternal seperti tren atau kejadian penting. Data yang terus mengalir menggambarkan bagaimana perilaku pengguna mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Organisasi harus bisa memantau pola perilaku ini dan menyesuaikan pendekatan mereka agar tetap sesuai dengan preferensi audiens yang berubah dengan cepat. Yang kelima, kebutuhan infrastruktur yang fleksibel. Untuk mengelola velocitas data di media sosial, perusahaan ataupun organisasi memerlukan infrastruktur teknologi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat. Sistem penyimpanan dan pengoperasian data harus mampu menampung lonjakan data yang tidak terduga dan mendukung analisis secara real time. Ini
Infrastruktur ini memerlukan teknologi yang canggih serta kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas secara dinamis, baik dari segi penyimpanan maupun pemrosesan, agar tidak mengalami hambatan saat volume data yang meningkat. Yang terakhir, parasitas data. Mengelola data sosial media terkait parasitas data yang berkaitan dengan akurasi dan kualitas informasi yang sering kali dipertanyakan. Poin-poin yang akan dijelaskan secara berikut. Akurasi informasi. Data di media sosial seringkali tidak dapat diverifikasi dengan mudah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratannya. Banyak pengguna membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, yang membuat data tersebut mungkin tidak valid atau bisa keliru. Bagi organisasi, tantangan ini berarti mereka harus berhati-hati dalam menggunakan data media sosial sebagai dasar pengambilan keputusan, karena informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan dan mempengaruhi kebijakan atau strategi yang diterapkan. Yang kedua, penyebaran berita palsu. Media sosial adalah tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran berita palsu atau misinformasi. Ketika suatu informasi menjadi viral, tidak jarang informasi yang salah satu menyesatkan turut menyebar dengan cepat. Hal ini jadi tantangan besar yang perlu memastikan bahwa data yang mereka analisis dan digunakan tidak berasal dari sumber yang tidak valid tanpa proses verifikasi yang akurat. Data dari berita palsu dapat mengganggu analisis dan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, variabilitas sumber data. Media sosial mencangkup berbagai platform dengan sumber data yang sangat beragam, mulai dari individu, organisasi, hingga influencer. Setiap sumber memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang berbeda. Tantangan dalam variabilitas adalah bagaimana organisasi dapat memilah data yang dapat diandalkan dan valid, serta bagaimana mereka dapat membedakan antara sumber yang benar-benar kredibel dengan yang kurang terpercaya. Yang keempat, tantangan dalam analisis sentimen. Analisis sentimen adalah metode penting untuk memahami persepsi dan emosi pengguna terhadap suatu topik atau produk. Namun, analisis ini seringkali menghadapi tantangan besar karena bahasa di media sosial bisa sangat subjektif, ambigu, dan kontekstual. Sarkasme, humor, atau kata-kata slang seringkali sulit untuk dipahami oleh algoritma. Yang ini juga bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi sentimen, sehingga hasil analisis bisa atau kurang akurat yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan organisasi. Keberagaman pendapat di media sosial sangat beragam dan seringkali mencerminkan dari berbagai kelompok pengguna. Data ini bisa mempengaruhi hasil analisis karena cenderung merefleksikan sudut pandang tertentu, terutama dari pengguna yang aktif atau vokal di media sosial. Tantangan ini membutuhkan pendekatan analisis yang lebih cermat untuk meminimalkan dan mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang. Kita harus mampu membedakan antara opini yang hanya berasal dari kelompok tertentu dengan presensi yang lebih luas dan mewakili audiens yang lebih beragam. Dengan memperhatikan aspek parasitas ini, organisasi ataupun perusahaan ataupun pengelola data dapat meningkatkan akurasi dan kualitas analisis data mereka
memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat data yang tidak akurat atau bias. Selanjutnya yaitu proses data science dalam konteks sosial media. Proses kerja data scientist framework OSMN salah satu framework yang banyak digunakan untuk proses kerja data scientist adalah framework ini, yaitu tahapan-tahapan atau urutan aktivitas yang dilakukan data scientist dalam proses pengolahan data. Setiap tahap memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Nama dari OSMN adalah akronim yang terdiri dari 5 tahap penting dalam proses kerja data scientist, yaitu pengumpulan data, persiapan data, eksplorasi data, modelisasi, dan interpretasi data. Baik, kita bahas lebih lanjut tentang mengenai setiap langkah dari framework ini. Proses kerja data science obtain. Tahap pertama dalam framework ini adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data bisa sangat bervariasi, termasuk database internal, API, web scraping, atau platform media sosial. Data yang dikumpulkan dapat berupa data terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan analisis. Pengumpulan data sangat penting karena kualitas dari relevansi data yang diperoleh akan mempengaruhi semua tahap berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi data scientist untuk merencanakan dengan cermat sumber data mana yang akan digunakan dan metode apa yang paling efektif untuk mengumpulkannya. Yang kedua, proses kerja data scientist scrub. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah persiapan data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan perlu dibersihkan dan diproses agar siap digunakan untuk dianalisis. Persiapan data mencakup berbagai aktivitas seperti mengatasi nilai yang hilang, menghapus duplikat, serta melakukan transformasi dan normalisasi data. Data scientist juga harus memastikan bahwa data dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Proses ini sangat krusial karena data yang bersih dan terstruktur dengan baik akan memudahkan tahap eksplorasi dan analisis selanjutnya. Kualitas data yang rendah pada tahap ini bisa menghasilkan hasil analisis yang tidak akurat. Yang ketiga, proses kerja data scientist. Eksplorasi data. Setelah data tadi disiapkan, langkah berikutnya eksplorasi data. Pada tahap ini, data scientist melakukan analisis awal untuk memahami karakteristik dan pola yang terdapat dalam data. Teknik yang umum digunakan dalam eksplorasi data termasuk visualisasi data, analisis statistik, dan pemodelan awal. Tujuan dari ini adalah untuk menentukan insight yang bisa membantu menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang data. Dengan memahami pola dan distribusi data, data scientist dapat mengidentifikasi variabel yang paling relevan untuk analisis dan pemodelan selanjutnya. Yang keempat itu proses kerja data scientist model. Tahap modelisasi
adalah langkah di mana data scientist mulai membangun model prediktif atau analitik menggunakan teknik dan algoritma yang sesuai. Pada tahap ini, berbagai model dapat diuji untuk melihat mana yang memberikan hasil terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini seringkali melibatkan pengujian model yang berbeda, pemilihan fitur, dan tuning parameter untuk mengoptimalkan performa model. Model yang dibangun harus diuji dan divalidasi dengan data yang berbeda untuk memastikan akurasinya sebelum digunakan dalam analisis yang lebih luas. Yang terakhir, proses kerja data analis interpret. Tahap terakhir adalah interpretasi data. Setelah model dibangun dan diuji, data scientist harus mengkomunikasikan hasil analisis dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan, baik itu manajer, pemangku kepentingan, ataupun klien. Pada tahap ini, penting untuk menjelaskan bagaimana data dan model yang digunakan memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Interpretasi data juga mencakup evaluasi hasil analisis dalam konteks yang lebih luas dan mempertimbangkan implikasi dan temuan tersebut. Kesimpulannya, dengan mengikuti langkah-langkah dalam framework ini, data scientist dapat memastikan bahwa proses pengolahan data dilakukan secara sistematis dan efisien, yang pada gilirannya menghasilkan analisis yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Framework ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi tantangan yang sering muncul dalam pengelolaan dan analisis data di era digital ini. Proses kerja data scientist, data science life skill. Merupakan rangkaian langkah sistematis untuk mengolah data menjadi wawasan yang berguna. Kita bahas dari langkah yang pertama, yaitu business understanding. Di tahap ini, seorang data scientist berfokus pada pemahaman kebutuhan bisnis dan tujuan dari proyek yang akan dijalankan, melibatkan mengidentifikasikan masalah yang ingin dipecahkan, menentukan tujuan yang ingin dicapai, serta memahami konteks dan ruang lingkup proyek. Memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis sangat penting karena hal ini akan menjadi dasar bagi semua langkah berikutnya dalam siklus data science. Misalnya, apakah tujuan analis ini untuk meningkatkan penjualan, memahami perilaku pelanggan, atau mengoptimalkan proses operasional. Yang kedua itu data mining. Setelah memahami kebutuhan bisnis, tahap berikutnya adalah data mining. Data scientist mulai mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Data dapat berasal dari database internal, file eksternal, API, atau bahkan melalui web scraping. Proses ini melibatkan eksplorasi data untuk menemukan informasi yang diperlukan. Data yang diperoleh mungkin bervariasi dalam format dan jenis, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Data mining yang efektif adalah kunci untuk mendapatkan data yang relevan dan berkualitas untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, data cleaning. Pada tahap ini, data scientist melakukan pembersihan data untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan bebas dari kesalahan dan tidak konsisten. Proses ini meliputi penghapusan duplikat, penanganan nilai yang hilang, serta perbaikan kesalahan dalam data. Data yang bersih dan terstruktur dengan baik sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat. Kualitas data yang rendah pada tahap ini
dapat menyebabkan hasil analisis yang menyesatkan, sehingga pembersihan data adalah langkah krusial yang tidak boleh diabaikan. Yang keempat itu data exploration. Data scientist melakukan analisis awal untuk memahami karakteristik dan pola yang terdapat dalam data. Proses eksplorasi data melibatkan visualisasi data dan analisis statistik untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antar variabel. Dengan melakukan eksplorasi, data scientist dapat menemukan insight yang berguna serta memahami lebih baik tentang data yang mereka miliki. Tahap ini juga membantu dalam menentukan variabel mana yang relevan untuk analisis dan model prediktif. Yang kelima, feature engineering. Pada proses ini, menciptakan fitur atau variabel baru dari data yang ada untuk meningkatkan performa model. Fitur engineering dapat mencakup transformasi data, penggabungan beberapa variabel, atau penghapusan variabel yang tidak relevan. Dengan fitur yang tepat, model yang dibangun dapat lebih akurat dalam memprediksi atau mengklasifikasikan data. Proses ini memerlukan kreativitas dan pemahaman mendalam tentang data serta tujuan analisis. Yang keenam, predictive modeling. Data scientist membangun model analitik yang menggunakan teknik statik atau algoritma machine learning untuk membuat prediksi berdasarkan data. Proses ini melibatkan pemilihan algoritma yang sesuai, pelatihan model dengan data yang sudah diproses, dan pengujian model untuk mengevaluasi performa. Model yang baik harus diuji dan divalidasi untuk memastikan bahwa ia mampu memberikan hasil yang akurat ketika ditetapkan pada data baru. Yang ketujuh, yang terakhir, data visualization. Pada tahap ini, data scientist menyajikan hasil analis dan model dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Visualisasi data membantu dalam mengkomunikasikan temuan dengan jelas kepada pemangku kepentingan dan membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Alat visualisasi yang digunakan bisa bervariasi, mulai dari grafik sederhana hingga dashboard interaktif. Dengan visualisasi yang tepat, informasi kompleks dapat disampaikan dengan cara yang lebih intuitif. Melalui siklus data science ini, seorang data scientist dapat secara sistematis mengolah data menjadi wawasan yang berguna bagi organisasi. Setiap langkah memiliki peran penting dan saling berhubungan, dan kesuksesan dari analisis data sangat bergantung pada kualitas dari setiap tahap dalam siklus ini. Next, yang etika dalam bermedia sosial. Dalam era digital saat ini, etika dalam penggunaan media sosial menjadi semakin penting, mengingat pengaruh luas yang memiliki platform ini terhadap individu dan masyarakat. Beberapa aspek etika yang perlu diperhatikan saat menggunakan media sosial itu yang pertama, privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan merupakan salah satu aspek etika terpenting dalam penggunaan media sosial. Pengguna harus memahami bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh platform media sosial. Penting untuk selalu memperhatikan pengaturan privasi dan hanya membagikan informasi yang dirasa aman. Data yang dibagikan bisa digunakan oleh pihak ketiga, dan jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang serius. Oleh karena itu, kesadaran tentang privasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi informasi pribadi sangat penting bagi setiap pengguna media sosial. Yang kedua itu penyebaran informasi yang akurat.
Dalam dunia media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan orang lain dan menciptakan kepanikan atau kebingungan. Etika dalam berbagi informasi mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang disebarkan telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang kredibel. Dengan melakukan hal ini, pengguna dapat berkontribusi pada penyebaran informasi yang akurat dan berharga di platform media sosial. Yang ketiga, menghindari konten sensitif. Pengguna media sosial juga perlu berhati-hati dalam berbagai konten yang sensitif atau dapat menyinggung perasaan orang lain, termasuk konten yang berhubungan dengan isu politik, ras, agama, dan masalah sosial lainnya. Menghindari konten yang dapat dianggap ofensif atau provokatif adalah bagian dari etika berkomunikasi di media sosial. Mempertimbangkan perasaan dan pandangan orang lain sebelum membagikan sesuatu akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif atau inklusif di platform tersebut. Yang keempat, etika berkomunikasi di media sosial. Mengingat interaksi di platform ini dapat melibatkan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda, pengguna harus berusaha untuk berkomunikasi dengan sopan dan menghormati orang lain, bahkan jika mereka tidak setuju dengan pendapat yang diungkapkan. Menghindari perilaku bullying, trolling, atau komentar yang merendahkan adalah bagian dari etika berkomunikasi yang baik. Dengan membangun komunikasi yang sehat, media sosial dapat menjadi ruang yang lebih konstruktif bagi semua pengguna. Yang kelima itu tanggung jawab sosial. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada komunitas secara positif. Berarti berpartisipasi dalam diskusi yang mendidik, menyebarkan kesadaran tentang isu-isu penting, dan menggunakan platform untuk tujuan yang bermanfaat. Tanggung jawab sosial mencakup dukungan terhadap gerakan sosial atau kampanye yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Dengan cara ini, pengguna media sosial tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga menjadi agen perubahan yang aktif. Yang terakhir itu penghargaan terhadap karya orang lain. Dalam era di mana konten dibagikan secara luas, menghargai karya orang lain merupakan aspek etika yang sangat penting. Termasuk memberikan kredit kepada penulis atau kreator ketika membagikan konten yang bukan milik sendiri, serta mematuhi hak cipta dan lisensi. Penghargaan terhadap karya orang lain menunjukkan sikap menghormati kreativitas dan usaha yang telah dilakukan oleh individu lain. Selain itu, ini juga membantu menciptakan budaya saling menghormati di dalam komunitas media sosial. Dengan memperhatikan aspek-aspek etika ini, pengguna media sosial dapat berkontribusi pada lingkungan online yang lebih aman, informatif, dan menghormati, membangun etika dalam penggunaan media sosial. Tanggung jawab setiap individu, dan dengan melakukan hal ini, kita dapat meningkatkan kualitas interaksi dan informasi yang beredar di platform tersebut. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Kita cukupkan mungkin webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya ya. Terima kasih buat waktu luangnya. Semoga bermanfaat. Materi-materi yang saya sampaikan atau yang saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.